Halo, selamat datang di channel saya Excel Amatiran. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tata cara bagaimana mengaudit kas kecil dengan metode dana tetap atau impress fund. Jadi kita langsung aja ke materinya di sini yang perlu teman-teman ketahui pada saat teman-teman mau mengaudit satu kas kecil ya dengan metode impress fund atau dana tetap. Biasanya teman-teman akan disajikan mungkin data seperti ini. Kita akan melakukan stok fisik uangnya ada berapa dan ada laporannya mungkin seperti ini ya. Jadi ini dana awalnya misalnya dia ada 1.820.000, ini adalah mutasi keluarnya semua 570 dan saldo akhir segini. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman hitung dulu uangnya ya. Ini 1.250.000 ini kita akan kita akan breakdown di dalam satu tempat, misalnya seperti ini. Pecahan 100.000 ada berapa, 50.000 ada berapa, setelah itu 20.000 ada berapa, terus sampai dengan yang terkecil. Kurang lebih seperti ini ya, untuk memastikan jumlah uang di sini, saldo ini sesuai, maka di sini kita harus melakukan stok fisik uangnya. Ya, misalnya di sini kita langsung rumuskan saja ya, berarti 100.000 dikali dengan quantity dikali dengan kuantitasnya. Kita copy ke bawah, kita beri sum di sini. Nah, setelah itu kita isi di sini berapa jumlah 100.000 yang kita dapat, misalnya 5. Terus setelah itu 50.000-nya ada 3, 20.000-nya misalnya ada 10, terus 10.000-nya mungkin ada 30, mungkin 5.000-nya ada 10, 1.000-nya ada 50. Nah, 500 peraknya nggak ada, 0. Nah, setelah udah dapat seperti ini breakdown, berarti sudah sesuai nih. Saldo akhirnya petty cash per tanggal 13 Januari 2021 adalah 1.250.000. Fisiknya sudah sesuai. Tapi setelah fisiknya sudah sesuai ini, apa saldonya sudah cocok? Apa ini benar tidak ada selisih? Belum sampai di situ ya teman-teman. Jadi kita harus pahami dulu. Bagaimana kita memahaminya? Kita harus paham bahwa impress fund ini adalah dana tetap. Jadi kita harus ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada si kasir yang memegang petty cash ini. Jadi pertama itu saya sudah list di sini pertanyaan apa saja yang harus kita collect dari kasir untuk memastikan audit kita ini nggak salah. Jadi pertama ini udah kita lakukan seperti ini, udah sesuai dana saldo akhirnya sudah sesuai. Oke, ini adalah langkah pertama. Langkah keduanya kita harus bertanya dulu sama kasir, berapa dana awal petty cash ini? Sebab kasir yang tahu persis berapa dana awal pada saat pembentukan petty cash ini. Jadi haruslah dana awal ini diberikan informasi atau disertakan dengan buktinya bahwa memang benar petty cash ini jumlahnya sekian gitu. Untuk kasus ini anggaplah 5 juta ya dana awalnya ya. Nah, setelah itu apakah ada penambahan atau pengurangan dana setelah dana awal diberikan? Misalnya ini kan posisi laporan tanggal 13 Januari 2021. Misalnya petty cash ini sudah terbentuk dari tahun kemarin 2020 bulan Januari. Nah, ada nggak penambahan dana tetap lagi yang ditambahkan untuk petty cash ini? Kalau ada, diberikan buktinya, bukti tertulis bahwa memang ada penambahan. Misalnya bisa juga ada pengurangan. Misalnya dirasa terlalu banyak, maka dikurangilah dananya. Nah, dari itu berikutnya nomor 3, kalau untuk kasus ini tidak ada penambahan. Nomor 3 berikutnya yang harus kita tanyakan adalah apakah petty cash mempunyai bank khusus untuk penerimaan pencairan pada saat pengembalian dana atau refund. Ini juga perlu. Sebab kenapa? Sebab kalau misalnya dia pegang kas kecil ya, petty cash ini ya, petty cash, dia punya juga banknya, bank untuk khusus petty cash. Pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan, dua saldo di bank dan petty cash ini harus dijumlah.
Jadi ini baru mewakili satu sisi di sini. 1.250.000 itu baru mewakili dana yang ada di petty cash. Nah, dana yang ada di bank kita harus tahu bagaimana caranya minta rekening koran. Rekening koran per tanggal 13 Januari 2021. Sama dengan posisi pada saat kita meminta laporan kas ini. Nah, setelah itu diperiksa saldonya ada berapa di sana. Pastikan rekening korannya asli dan sesuai ya. Nah, setelah melakukan ini semua, apa langkah berikutnya? Teman-teman harus melakukan konsolidasi. Jadi dari laporan ini, informasi ini semua kita rangkum dalam satu laporan konsolidasi. Seperti ini laporannya. Kita buat di sini aja ya, biar nggak terlalu jauh, biar terlihat semua. Kalau ini kan ini laporan fisik uang, fisik atau hasil stok opnam ya, opnam uangnya. Kita kasih warna putih biar lebih bagus. Oke. Nah, ini laporannya, dan seterusnya kita harus bikin laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu apa? Seperti ini. Jadi kita harus memahami seperti ini juga ya. Dia ada bank, ada petty cash. Petty cash ini ada banknya. Berarti yang kita harus pahami pada saat bank terjadi pencairan dana dari refund ya, maksud saya. Ini kan pada saat petty cash terbentuk, ini dana ini akan di refund, akan dirembes ke biasanya head office-nya untuk masuk lagi ke dalam petty cash. Itu yang namanya refund. Nah, pada saat petty cash menerima dananya, berarti mekanismenya pertama adalah akan ditransfer ke bank petty cash. Bank petty cash pada bank pusatnya. Bisa bank pusatnya, bank HO-nya, head office-nya. Jurnalnya akan seperti ini. Dan setelah itu si kasir akan narik ke petty cash dia, makanya jurnalnya akan petty cash pada bank petty cash. Jadi nggak langsung masuk ke on hand-nya si kasir, dia masuk ke bank petty cash dulu. Makanya bank petty cash ini harus kita minta rekening korannya. Nah, jadi pada saat kita mengaudit satu petty cash seperti ini, kita butuh melakukan konsolidasi. Konsolidasinya seperti ini. Setelah kita udah dapat semua datanya ya, dana awalnya sekian, setelah itu ada yang di refund nggak prosesnya, mungkin belum selesai di refundnya, itu juga harus kita minta datanya. Jadi ini komponen-komponen yang harus dilakukan konsolidasi. Pertama nih saldo akhir kas kecil ini maksudnya ya. Terus itu saldo akhir bank petty cash tersebut. Itu berikutnya di sini adalah refund on progress. Nah, berikutnya lagi di sini adalah nota-nota yang belum di refund. Setelah itu di sini adalah penambahan dana, dan setelah itu total di sininya ya. Dan paling kanan ini adalah dana awal ya, dana awal. Oke. Nah, kita perbesar dulu kolomnya ya. Nah, ini yang harus kita kolek nih semua dari si kasir ini. Jadi di sini dana saldo akhir dari kasnya itu ada berapa? Saldo akhir dari kasnya yang kita udah kolek ini ya, ada 1.250.000. Berarti kita masukkan di sini 1.250.000 sesuai dengan fisik yang tadi kita sudah lakukan pemeriksaan fisik ini ya. Nah, berikutnya saldo akhir di bank yang tadi saya bilang itu berarti kita harus minta rekening koran. Rekening koran ada berapa? Misalnya kita dapati adalah 780.000. Pastikan bahwa ini sesuai dengan rekening koran.
Terus berikutnya, karena dana ini akan dilakukan rembes, ini semua akan dilakukan rembes. Nah, pada saat kita melakukan cek ini, fisik ini, ada nggak proses refund yang belum selesai? Proses reimbursement ke pusat yang belum selesai. Misalnya ada 2.400.000. Nah, angka 2.400.000 ini teman-teman harus pastikan bahwa angka itu sesuai dan tervalidasi. 2.400.000 benar-benar beserta bukti-buktinya. Nah, berikutnya lagi ada lagi nota-nota yang belum di-refund. Nota belum di-refund itu apa? Jadi belum masuk ke refund sini. Dia udah belum diajukan ke pusat. Apa nota itu? Nah, ini yang di laporan ini. Yang belum dilakukan refund ada 570.000. Nah, berikutnya yang tadi saya bilang di sini penambahan dana. Ini kita bedain biar warnanya nggak familiar sama sampingnya ya. Kita sedikit bedakan di sini. Nah, biar gampang lihatnya ya. Nah, setelah itu penambahan dana. Penambahan dana pernah nggak ada penambahan dana? Yang tadi saya bilang di sini pertanyaan di nomor 2. Jadi setelah petty cash ini terbentuk tahun 2020, pernah nggak ada penambahan dana tetap? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Berarti di sini kita nggak usah tulis 0. Nah, setelah data ini semua sudah terkumpul, logikanya jumlah petty cash mereka dikatakan di sini dana awalnya mereka adalah 5 juta. Dana awal ini kita masukkan di sini 5 juta yang terakhir. Kita hilangkan dulu ya 2 digitnya. Oke. Nah, 5 juta. Nah, jadi logikanya adalah kas, saldo akhir kas plus dengan saldo akhir bank plus refund yang masih progres belum cair plus nota-nota plus penambahan dana itu adalah dana awalnya mereka 5 juta. Jadi total ini adalah rumusnya semua disum dari saldo akhir kas sampai dengan penambahan dana. Nah, setelah ini baru kita kurangkan saldo dana awal, dana awal dikurangin dengan total. Nah, ini kalau 0 berarti tidak ada selisih. Oke, saya rapikan dulu. Nah, jadi patokannya adalah di sini. Begitu kita sudah melakukan laporan konsolidasi namanya ya. Laporan konsolidasi seperti ini, maka baru ketahuan petty cash ini sebenarnya selisih atau enggak. Jadi kalau kita baru melihat di sini, dengan kita dapat laporan seperti ini, kita cocokkan fisiknya, itu belum ketahuan petty cash itu selisih atau tidak. Jadi setelah lakukan laporan konsolidasi ini dan pastikan semua data itu terverified dengan baik, mulai dari saldo akhir kas yang sesuai dengan fisik, saldo akhir bank yang sesuai dengan rekening koran, saldo refund harus minta bukti tertulisnya bahwa memang ada benar refund yang sedang diajukan senilai segini ke pusat yang belum cair. Terus nota-nota ini juga 570.000 nota ini, pastikan bahwa nota ini adalah nota yang valid, yang memang layak untuk dibayar gitu. Dikembalikan pada saat refund nanti. Dan setelah kita totalkan jumlahnya adalah 5 juta. Sedang dana awalnya petty cash ini 5 juta. Jadi klop kalau begitu. Total ini dikurangin dana awal, tidak ada selisih. Lain halnya misalnya setelah kita cek di sini ternyata refund on progress misalnya cuman 2.300.000. Nah, ini ada selisih timbul kalau seperti itu jadinya. Nah, jadi ada selisih 100.000 ini selisihnya kasir yang harus jelaskan kenapa. Tapi kalau misalnya refund on progress-nya benar-benar ada 2.400.000 berarti tidak ada selisih, berarti kasir tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi karena laporannya sudah cocok. Oke, jadi inilah cara mengaudit petty cash impress fund atau dana tetap yang saya bagikan. Ini saya dapat di tempat kerja, bagaimana cara mengontrol petty cash ini, bagaimana cara mengauditnya sehingga semua yang bersifat petty cash dapat terkontrol dengan baik di setiap perusahaan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video-video saya yang lain.
Dan jangan lupa subscribe dan like channel saya ini untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.